Dalam satu hari satu malam. Kalau baca juga setiap 5 waktu, baca terus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sehingga ketika kita paham bahwa amalan yang kita jalankan bukan dari kita, benar-benar itu semata-mata murni adalah pemberian karunia dari Allah, maka untuk menyambut pemberian Allah itu perlu kita berupaya, perlu kita usaha, perlu kita yang nada. Bahasa kitanya Allah itu nanjur. Nah, kita ini nada itu tangan kita buka. Jangan Allah nanjur tangan kita mengkem ataupun ngepel. Kalau dia orang nanjur tapi kita ngepel tidak dapat. Tapi ketika tinjau kita buka tanpa tangan dapat yang dikasih. Nah, itu juga perumpamannya. Allah menunjuk yang namanya pemberian. Pemberian di sini namanya warid, anugerah. Gitu. Maka kita harus nada. Cara nadahnya kita bukan dengan tangan, tapi nada kita dengan hati kita. Hati kita buka hati kita untuk jadi wadah, biar masuk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah adalah yang akan dijelaskan dari perkataan hikmah yang baru oleh pengarang kitab Al-Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Apa kata beliau? Nyambungnya, innama awrada alaikal wa'id litakuna bihi alaihi wa'id. Apa kata beliau? Bahwasanya akan dianugerahi atas dirimu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk engkau dengan pemberian tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu datang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadamu pemberian dari sisinya, untuk engkau dengan pemberian tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Jadi dalam artian al-warid nurun ilahi, pemberian Allah itu kata pengarang cahaya Allah, cahaya ketuhanan. Cahaya ketuhanan yadribuhullahu fi qalbin man ahabba min ibadi, yang Allah kasih kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap hati hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Jadi dalam artian wong yang dijuk cuma yang dicintai baik. Cakmano dia itu tandanya bahwa dikasih oleh Allah, ada yang namanya cahaya hati bergerak di dalam tubuhnya, sehingga dengan pergerakan cahaya yang ada di setiap hati manusia yang dicintai oleh Allah, yang dikasih cahaya itu, maka dia tergolong 3 bagian. Ada bagian yang pertama, bagian waridul intibah, yang namanya al-bidayah, permulaan, pemberian yang masuk ke dalam hati sebagai permulaan. Ada juga al-wastu, dia sudah biasanya melewati fase permulaan, dia kayak menduduki fase pertengahan. Nah, yang ketiga, setelah dia di dalam pertengahan, dia tetap berfokuskan mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah kasih lagi, maka di sini akan dia masuk ke fase puncak. Jadi ada permulaan,
ada pemberian Allah itu pertengahan, ada juga pemberian Allah Subhanahu wa taala puncaknya. Nah, permulaan Autatul kata pengarang, untuk permulaan ini baca dikatakan untuk yang permulaan orang-orang sekelas kita orang awam yang masih mencari apa? Mencari jati diri kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga disebut dengan waridul intibah. Pemberian Allah karunia berupa kesadaran. Biasanya di sini Allah berikan kepada orang yang biasa maksiat, biasa jarang mengerjakan sholat, biasanya orang masih di dalam kegelapan perbuatan duniawi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan satu sifat dia, misal dia punya berbelas kasih sayang dengan sesama manusia atau dengan makhluk Allah yang lain, hewan, tumbuhan atau lain sebagainya, kadang-kadang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa pelacur di zaman Bani Israel, ya, dia habis gawe malam balik lagi nyingga anjing sedang kehausan, ya. Maka dijingahnya anjing itu haus, dia berupaya untuk nyari minum air, sehingga dia temukan sumur, masuk dia di dalam sumur tersebut, dia lepaskan sepatu, dengan sepatu tercetak dia bangun menunjuk kepada anjing. Nah, ini pelacur, ya, dapat dia nurut ilahi pemberian Allah tadi, sehingga menjadikan dia yang tadinya hamba yang diberkahi Allah dengan sifat kasih sayangnya tadi, Allah menunjuk karunia-Nya berupa ketukan hidayah. Nah, hidayah inilah namanya hidayah, petunjuk berupa permulaan, sehingga yang tadinya dia min dzulmatil ghaflah ila nuril yaqظah, dari kegelapan kelalaian, dari kegelapan kemaksiatan, maka digiring oleh Allah kepada cahaya kesadaran, ya, dari maksiat menjadi taat kepada Allah, ya. Sehingga dia setelah itu meninggalkan kemaksiatannya, sehingga saat itu dia benar-benar memfokuskan diri kepada Allah, merasa nyaman. Banyak yang seperti ini. Ada bahkan di zaman di umatnya Nabi Muhammad SAW, seperti siapa? Terkenal ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Awalnya seorang begal, seorang pencuri, tapi luar biasa ketika dia mencuri, dia ada seorang miskin, maka dari hasil curi itu dia kasihkan karena kasih sayang dia, maka diangkat oleh Allah derajat dia luar biasa. Bahkan sampai sekarang di kitab-kitab tertulis dengan tinta emas nama Fudail bin Iyad sebagai ulama sufi, ulama yang benar-benar tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya bidayah, nurul ilahi, cahaya ketuhanan yang Allah letakkan di hati hamba yang disayanginya. Makanya sangat dianjurkannya kita khususnya yang masih banyak rasa perbuatan dosa belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cari kasih sayang Allah. Kalau kita kan sering, aku nak taubatnya, pokoknya tak lagi nak maksiat. Apa namanya dalam bulan itu maksiat lagi. Balik lagi ke taubat, balik lagi ke maksiatan. Itu apa sebenarnya? 100 kali kita taubat maksiat, 100 kali kita taubat. Selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi takutnya kita kalau lagi balik ke maksiatan ajal datang, tak kita nak ngerti bagi dulu mereka. Aku nak balik dulu, aku nak ketemu sholat lagi dulu, aku nak taubat lagi dulu. Nanti ceritanya. Nah, itu yang takut kita lagi maksiat, lagi jauh dari Allah, lagi hilang semangat untuk taat. Datang ajal, lagi kita.
kita minta sama Allah, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Seandainya engkau tangguhkan sejenak ajalku, aku pengen bersedekah dan jadi orang yang soleh. Kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan pernah dianggurkan ajal seorang kalau sudah datang. Jadi senantiasa kita minta sama Allah kasih sayang, biar jangan kita ditelantarkan di dalam kemaksiatan, atau kalaupun suatu saat kita terbawa oleh hawa nafsu, minta kita cepat-cepat dikasih sayangi dengan diberikan petunjuk, cepat-cepat taubat, dan jangan sampai saat maksiat itu datang aja. Jangan sampai pas maksiat datang aja. Sehingga yang pelacur tadi, masya Allah, sudah selesai dia taubatnya, benar-benar dia insaf, ajalnya datang masuk ke dalam surga sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukan dalam arti yang dia makan anjing tapi tetap maksiat dalam pelacurnya dia masuk surga, tidak. Kadang-kadang Anda lupa jelaskan yang saya ini. Ceramah di pelacur Muharram tadi, di pas sudah selesai ceramah, ditanya oleh bapak-bapak situ, Ustaz, lemah ya Ustaz? Pelacur itu wayang-wayang hidup makan sebab surga, tapi masih dulu tidak goyor dia. Bukan di pelacur, di mana tuh, di daerah Sako, Tanjung Sari sana. Indah dia goyor, indah. Artinya dia saat dia menikmati anjing itu, dia merasakan di dalam hatinya ada cahaya ilahi, cahaya yang Allah titipkan. Inilah yang namanya wahid, anugerah Allah tadi. Sehingga dia benar-benar nyesal dengan apa yang dia gawikan. Dia jauhi perbuatan maksiat itu. Dia punya tekad untuk tidak lagi balik ke perbuatan maksiat. Ajalnya datang. Maka inilah tanda fasyakarallahu laha. Allah terima kasih dengan pelacur ini, dengan dia menunjuk minum ke anjing. Yang kalau dia tidak menunjuk minum, dia mati anjing kehausan di dalam pasir ke kaki tempat tergenang air. Sehingga wa'adkhalahal jannah, Allah masukkan ke dalam syurga. Nah, ini bidayah permulaan. Tapi ketika kita sudah berada di masa bidayah, tetap kita istiqomah, tetap kita menadah pemberian dari Allah. Dengan apa? Kata para ulama, fayuharrikahu li dzikri maula wa yuhibbu an-nasiwa. Dia senantiasa mustaqilan bi dzikrihi, banyak-banyak zikir kepada Allah, selalu membasahi lisannya dengan zikir terus. Makanya perlu kita ada zikir yang kita lazimkan dalam sehari semalam, jangan kita tinggalkan. Sehingga kalau kita senantiasa tiap hari baca zikir tersebut, tidak kita tinggalkan. Kalau tertinggal kita potong, nah kita kayak masuk dalam fase yang kedua. Fase yang kedua ini disebutkan di sini, ini maqam as-sairin, orang-orang yang sudah mulai berjalan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Membasahi lisan kita terus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita zikir yang kita amalkan itu istighfar, paling tidak, apalagi zikir yang paling afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Guru kita Habib Umar minggu kemarin menunjuk ijazah kepada kita, murid-muridnya, kepada setiap yang hadir untuk membaca la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Nah, ini zikir ini luar biasa, manfaatnya besar baik dunia maupun akhirat. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa membaca tiap hari la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin 100 kali, masing dia baca waktu subuh, waktu zuhur, atau asar, atau maghrib, atau sebelum tidur. Tapi Ustaz,
jam berapa kalau manconya? Biasanya di Yaman satu. Di Yaman, di Darul Mustafa, kita dianjurkan oleh Habib Umar bacanya setelah zuhur. Setelah sholat zuhur, kelar daripada zikir-zikir istighfar, Allah Ta'ala ataupun la ilaha bisa namanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, kita tetap la ilaha illallah wa la syarika lah. Terus tapi akhirnya kita doa, kelar doa baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Berapa kali? 100 kali. Jadi seputaran tasbih itu. Seputaran tasbih yang 100 kali. Apa dia manfaatnya? Manfaatnya siapa yang baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian sudah 100 kelar, selesai, bilangannya lengkap, ditambahkan lengkap dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin, maka dia akan dijaga dari kefakiran. Kefakiran di sini baik harta ataupun batin. Insya Allah dia tidak akan fakir. Rezeki dia akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amalkan, mudah amalkan. Tidak lebih dari 5 menit atau 10 menit, ya. Dan juga manfaatnya dihibur dari rasa takut di dalam kubur. Kan yang paling takut itu dalam kubur. Sayyidina Umar bin Khattab kalau dengar tentang akhirat itu biasa, ya. Tapi kalau sudah yang disebut tentang masalah kubur, kata beliau seakan insilah lepas, sedih-sedih, kerem, ngilu galau. Kenapa? Wahai Umar, kau katakan bahwa kubur itu lebih dahsyat daripada api neraka. Ya karena siapa yang selamat di kubur itu selamat terus dia kan akhir. Tapi siapa yang sudah disiksa dalam kubur, dia akan salah terus sampai akhir. Jadi nentunya adalah dalam kubur. Nah, biar kita selamat di dalam kubur, upayakan dalam sehari semalam jangan kurang kita baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Berapa kali? 100 kali. Dibaca kelar 100 kali, langsung diikuti dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Dan begitu juga kata beliau dibukakan pintu kekayaan dan dipermudah untuknya masuk ke dalam surga. Cara dia bisa dipermudahkan masuk dalam surga? Diberikan bimbingan oleh Allah untuk selalu suka dengan perbuatan taat, perbuatan baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merancangkan dalam hatinya rasa benci kepada maksiat, kepada kekufuran. Ini bolehlah kita dalam ini. Dalam di samping zikir-zikir yang lain, zikir istighfar atau zikir sholawat, ini jangan kurang daripada 100 kan. Ajarkan kita kepada yang kita cintai, kepada bini kita, kepada anak kita. Kita kan pengen lemah kalau kakinya di dunia, lemah di akhirat. Kalau kita ditanya kan itu cara nggak pengen hidup itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang enggak paling tak lemahnya itu salah di dunia, salah di akhirat. Nah, kita pengen lemah di dunia, lemah di akhirat, ini kuncinya. Kita ajarkan kepada anak kita, kepada bahkan jadi wasiat, jadi wasiat, kepada cucu-cucu kita, kepada durian-durian kita dan seluruh yang kita cintai untuk mendawamkan bacaan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 100 kali ditutup dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Jadi selalu kita dawamkan zikir, dan zikir itu akan nampak manfaatnya kalau didawamkan. Kalau dia dibaca sekali, kamu dapat pahala. Sekali dia seumur hidup dapat pahala. Tapi kalau tidak didawamkan, kurang manfaatnya, kurang kejiwaan, kurang kejiwaan manfaat dari zikir tersebut. Kapan dia bisa dijingok nampak manfaatnya, faedahnya? Ketika didawamkan terus. Dan ini terbuktikan. Ada dulu guru kami di Yaman,
Yaman itu ada namanya kota Syihir. Daerahnya daerah perpantaian. Banyak, bahkan di zaman Nabi ada di sana di cabang, tahun kedua dikirim ke cabang. Kita dekat pantai itu sudah hampir 10 ekor yang meninggal. Memang ganas pantai itu. Jadi memang bahayanya kalau mandi di sana. Suatu saat ada guru kami yang dia mandi di sana. Tak tahu kenapa tiba-tiba ombak besar langsung pinggir dan langsung nganyutkan seluruh yang ada di pinggir. Termasuklah guru kami. Namanya Al-Hadib Musa Al-Qadhi As-Segar bin Ja'far As-Segar. Sekarang ini sudah luar biasa, sudah ke Amerika, ke dunia sudah, dunia. Dulu dibawa ke tengah. Ya Allah, bingung dia. Bisa berenang memang, tapi walaupun bisa berenang kalau sudah ombak besar itu mati juga. Tapi oleh karena dia dakwah dan zikir yang semacam ini, ada sikap kitab namanya Khulasatul Madad yang kemarin kampanyekan oleh Umi Fikri di depan Habib Umar. Dia katanya tuh melazimkan untuk ngajak uang mengamalkan kitab zikir yang dikarang oleh Habib Umar namanya Khulasatul Madad. Jadi kumpulan hadis-hadis dari Nabi, anjuran beliau dari zikir dikumpul oleh Habib Umar jadi sebuah buku. Atau zikir sebelum subuh, sudah subuh, atau sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah isya, belum tidur. Kita bangun dari tidur, pilih di kitab itu. Sudah ada terjemahannya. Kalau yang pengen diatur, ketik di Shopee. Sudah banyak dijual. Kitab Khulasatul Madad Habib Umar. Muncul. Harganya kalau yang murah ada 20, ada 30. Ada cetakan bagus sampai 100.000 dan kurang lebih cek. Siapa yang ngamalkan diatur. Sudah ditunjuk ijazah umum oleh beliau. Tinggal kita dapat amal atau tidak. Atau kalau tak bisa galau-galaunya bisa diantek sedikit dari zikir. Kalau kita tak ngamalkan yang sebelum subuh dulu ataupun yang sudah zuhur bayar itu dapat kalau dicicil. Tapi harus di dalam tuh. Kata Umi Pipi dapat Habib Umar kemarin, aku ngerasanya manfaatnya dari ngamalkan kitab ini semenjak diamalkan sampai sekarang. Kemudian aku kampanyekan kepada kawan-kawan artis untuk seluruh ngamalkan luar biasa. Makanya aku pun ngumpulkan artis dan pengusaha kita susah berdesakan mereka dikumpulkan dalam satu tempat yang istimewa. Untuk ngamalkan, masya Allah. Nah ini kedua, jadi dengan apa? Dengan kita dakwahkan zikir, ada zikir yang dakwah yang biasa kita istiqomahkan. Itu insya Allah jadi sudah dia masuk di fase yang kedua dari orang-orang